Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Agustus 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Polres Maluku Barat Daya tangkap 4 penjudi, satu diantaranya Kadispora. Aparat Satreskrim Polres Maluku Barat Daya menangkap 4 pelaku perjudian. Keempat pemain judi yang diamankan ini berinisial FK 43 tahun adalah seorang aparatur sipil negara Dinas Pariwisata. Kemudian ada AT berusia 48 tahun, merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan HTO 53 tahun, pegawai swasta. Juga RR berusia 49 tahun, anggota polisi. Kabid Humas Polda Maluku dalam rilisnya Senin 30 Agustus 2021 menjelaskan, keempat tersangka disergap setelah Kapolres MBD AKBP Dwi Bahtiar Rifai mendapat laporan masyarakat melalui telepon genggamnya. Kabar itu, tim penyidik Satreskrim kemudian langsung dikerahkan melakukan penangkapan Kasatreskrim, kemudian memerintahkan Kanit Opsnal bersama anggota piket dan Paminal sebanyak 8 personil melakukan penangkapan tersebut. Dari hasil penangkapan terhadap para pelaku telah diamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp1.030.000 dan 2 dus kartu besar merek Kris. Keempat pelaku perjudian tersebut saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di rumah tahanan Polres MPD. Plastik kejar satu ya. Ya, berarti kan ya. Berapa? Kayak kasih bisa dengan plastik, ada plastik untuk kayak apa uang? Dari Kabupaten MBD kita ke Kota Ambon, Tribuners, SD Negeri 50 dan SD Negeri 64 Kota Ambon disegel pemilik lahan. Pihak sekolah mengaku pernah terjadi 2014 silam. SD Negeri 50 dan SD Negeri 64 Kota Ambon disegel ahli waris pemilik lahan sejak pagi tadi, Senin 30 Agustus 2021. Dua sekolah di Jalan Jenderal Sudirman Galunggung, Sirimau, Kota Ambon itu disegel lantaran pemerintah Kota Ambon belum membayar lahan yang sudah dipakai. Pantauan tribunambon.com di lokasi, gedung yang ditempati oleh dua sekolah dasar itu dipasangi pagar dengan rantai besi sepanjang 2 meter. Selain itu, Tribuners, pagar tersebut juga dikunci dengan 2 gembok berukuran besar. Terpasang sebuah surat pernyataan dari ahli waris pemilik tanah yang berisi tuntutan kepada Ketua DPRD Kota Ambon, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Wali Kota Ambon, serta Gubernur Maluku dan Kepala Dinas Pendidikan Maluku. Dalam surat tersebut tertulis, ahli waris pemilik tanah meminta yang tersebut di atas untuk segera melakukan ganti rugi atas lahan yang telah dibangun SDN 50 dan SD Negeri 64. Apabila tak dilakukan ganti rugi, maka segel yang dipasang pun tidak akan dilepas hingga pemerintah Kota Ambon dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut seorang guru SD Negeri 64 Jamaludin, penyegelan itu dilakukan dini hari oleh keluarga pihak ahli waris pemilik lahan tersebut. Namun Jamaludin mengatakan hal tersebut sudah sangat sering terjadi sejak 2014 lalu. Hingga saat ini pihak sekolah masih menunggu kejelasan dari pemerintah terkait permasalahan yang dialami sekolah tersebut. Mahasiswa IAIN Ambon demo pihak kampus akhirnya penuhi perpanjangan pembayaran semester.
minta perpanjangan waktu pembayaran biaya semester, belasan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ambon menggelar demonstrasi di Gapura kampus pada Senin 30 Agustus 2021. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi, demonstran mulai melangsungkan aksi demonstrasinya sejak pagi tadi. Mereka membawa atribut demonstrasi seperti alat pengeras suara hingga poster yang bertuliskan tuntutan aksinya. Selain melakukan orasi, demonstran juga membakar beberapa ban mobil dalam aksinya. Menurut Koordinator Lapangan Irfan Matdoan, aksi tersebut digelar untuk menuntut pihak kampus agar melakukan perpanjangan waktu pembayaran biaya semester. Dia mengatakan saat pandemi penghasilan orang tua mahasiswa menurun dibanding sebelum pandemi COVID-19. Matdoan berharap pihak kampus bisa memahami situasi pandemi saat ini yang tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat. Usai melakukan demonstrasi, pihak kampus pun melakukan kesepakatan bersama demonstran. Mahasiswa berikan kelonggaran pembayaran hingga 10 September 2021. Diketahui sebelumnya Tribunnews rentan waktu pembayaran biaya semester bagi mahasiswa IAIN Ambon yakni pada 1 Agustus 2021 hingga 31 Agustus 2021. Bukan saja di Maluku, tapi di seluruh dunia mengalami ekonomi yang menurun secara signifikan saudara-saudara sekalian. Apakah tentu penghasilan atau pendapatan orang tua saat itu minim secara drastis saudara-saudara. Oleh karena itu, ketika hari ini kawan-kawan yang masih berjalan ke malam-malam, ini adalah Baik, Tribunnews, kita ke berita lain. Terlibat narkotika dan disersi, 4 anggota Dis Samapta Polda Maluku dipecat tidak hormat. 4 anggota Polri yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Maluku resmi dipecat secara tidak terhormat. Proses pemecatan dilaksanakan melalui upacara pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH di markas Dis Samapta Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon pada Senin 30 Agustus 2021. Upacara PTDH ini dipimpin langsung oleh Direktur Samapta Polda Maluku Kombes Pol Agus Pujianto. Keempat anggota Polri yang dipecat adalah Bribka Ilham Lambang, Brigpol Elfandit Matruri, Brigpol Afrizal Masaoi, dan Bribda Faisal. Ilham Lambang, Alfandit Matruri, dan Afrizal Masaoi terlibat dalam kasus narkotika. Putusan pengadilan terhadap mereka sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketiganya diputus hukuman selama lebih dari 1 tahun. Untuk Bribda Faisal sendiri melakukan kasus disersi atau lari dari tugas. Sudah 1 tahun lebih dirinya tidak menjalankan tugas tanpa sepengetahuan pimpinannya. Proses pemecatan terhadap 4 anggota Polri tersebut juga sudah melalui sidang kode etik Polri. Upacara PTDH yang dilakukan pagi tadi tidak dihadiri 4 anggota Polri tersebut. Mereka dinyatakan dipecat setelah Direktur Samapta Polda Maluku menuliskan kata PTDH pada bingkai foto dari masing-masing anggota tersebut. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohairat dalam rilisnya mengatakan, proses pemecatan dilakukan melalui keputusan Kapolda Maluku tanggal 28 Juli 2021. Kata Rum, Polda Maluku akan tetap memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang melanggar kode etik kepolisian. Sebaliknya, bagi anggota yang melaksanakan tugas dengan baik, penuh disiplin, dedikasi, dan loyalitas tinggi kepada institusi Polri diberikan reward atau penghargaan. Menurutnya, keputusan pemberhentian terhadap 4 anggota tersebut dari Dinas Polri sudah melalui semua rangkaian prosedur hukum. Laporan selesai. Bulan. Upacara selesai, Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukan. Baik, Tribunnews, kita ke isu kenaikan tarif angkot di Kota Ambon. Ombudsman Maluku minta rencana kenaikan tarif angkot di Ambon dibatalkan. Rencana pemerintah Kota Ambon menaikkan tarif mobil angkot September mendatang disoroti Ombudsman Perwakilan Maluku. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Selamat meminta Pemkot Ambon membatalkan rencana tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut sama sekali tidak memprihatinkan nasib rakyat di tengah pandemi COVID-19. Dia melanjutkan, di tengah situasi pandemi, masyarakat sudah dihadapkan dengan berbagai permasalahan, yakni sulitnya pelayanan kesehatan, harga pangan yang meningkat, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan lain sebagainya.
Sehingga jangan lagi diperparah dengan kenaikan tarif angkot yang menjadi salah satu sarana transportasi masyarakat. Rencana Pemkot Ambon tersebut dinilainya sangat sewenang-wenang. Di tengah daya beli masyarakat yang sedang turun akibat pandemi, selain itu dia menuturkan ini merupakan kesekian kalinya Pemkot membuat kebijakan yang tidak memihak rakyat. Dia berharap Pemkot Ambon lebih bijak dalam memutuskan sebuah kebijakan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Diketahui Tribuners, Pemkot Ambon melalui Dinas Perhubungan berencana menaikkan tarif angkot menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah sopir karena penghapusan bahan bakar minyak jenis premium. Baik Tribuners, berita berikut ini terkait penanganan COVID-19 di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Setengah penduduk Kota Ambon telah divaksin. PSSI sebut anak jalanan masih dalam tahap koordinasi dengan Dinsos. Lebih dari setengah jumlah penduduk Kota Ambon telah menerima vaksinasi COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, saat ditemui tribunambon.com di Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Saat ditanya perihal vaksinasi untuk anak jalanan, Wendy mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Dirinya mengaku pihaknya hanya sebagai pelaksana saja, selanjutnya akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Kota Ambon. Diberitakan sebelumnya Tribuners, pemerintah Kota Ambon sedang gencar melaksanakan vaksinasi massal di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon. Kegiatan ini yang disebut Pekan Selebrasi merupakan rangkaian kegiatan HUT Kota Ambon ke-446. Pekan selebrasi ini akan berlangsung hingga 2 September mendatang dan dilakukan setiap hari kecuali di hari Minggu. Kalau untuk anak kemarin berapa Ibu? Anak? 1185. 65. Untuk rencana vaksinasi anak jalanan Ibu? Anak jalanan nanti masih koordinasi dengan dinas sosial. Kami hanya pelaksana. Yang menghadirkan itu adalah koordinasi dinas sosial untuk yang membawa anak jalanan. Bisa Ibu, kasih Ibu. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, launching EPBB. Kini warga Kota Ambon bisa bayar pajak di BNI. Warga Kota Ambon kini dapat membayar pajak daerah melalui seluruh channel PT Bank Negara Indonesia atau BNI Persero Tbk. Demikian disampaikan Wali Kota Ambon saat acara penandatanganan perjanjian kerjasama dan launching penerimaan pembayaran pajak daerah secara online. BNI di Balai Kota Ambon pada Senin 30 Agustus 2021 siang. Lohana PSI mengatakan kerjasama ini dilakukan untuk mempermudah warga dalam membayar pajak daerah. Dia melanjutkan transaksi digital ini juga dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD serta mendukung transparansi keuangan daerah. Sementara itu Tribuners, Kepala BNI Kantor Cabang Utama Ambon Provinsi Maluku, Ritsan WNK mengatakan akan terus memberikan layanan terbaik bagi warga. Kerjasama BNI dengan Pemkot Ambon melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Ambon merupakan kegiatan inovasi daerah menyongsong HUT ke-40, HUT ke-446 Kota Ambon.
Sekaligus tindak lanjut penandatanganan MOU di Jakarta pada Maret 2021 lalu, di mana BNI lewat program Smart City berkomitmen menyediakan layanan bagi Pemkot dalam mewujudkan transaksi digital dalam kegiatan pemerintahan. Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama penerimaan pembayaran pajak secara online dan launching EPPP ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Syarif Hadler, Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru. Paling tidak diperlakukan anaknya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah merupakan satu langkah cerdas sesuai dengan namanya Smart City. Pak Wali Kota dan seluruh jajaran sudah melakukan ini. Kami BNI tentu saja sangat bangga dan terus akan memberikan layanan terbaik lewat jaringan e-channel kami yang tersebar di seluruh Kota Ambon. Seperti kata Pak Wali Kota bahwa memang ATM terbanyak saat ini di BNI dan kami akan terus melakukan perbaikan untuk layanan yang lebih baik. Dan juga untuk daerah-daerah yang terjauh, kami saat ini memiliki agen 46, yaitu perwakilan-perwakilan kantor kami yang ada di luar yang dijalankan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan BNI. Pembayaran PPBB bisa dilakukan di sana juga, tanpa mereka harus datang ke sini. Itu salah satu bagian dari itu. Terima kasih. Tribuners dari Kota Ambon, kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Rusak parah ruas jalan di lorong Cinta Sugiarto Masohi bahayakan pengendara. Rusak parah ruas jalan di kawasan lorong Cinta Sugiarto, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi bahayakan pengendara terutama roda 2. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada Minggu 29 Agustus 2021. Terdapat kurang lebih 5 lubang besar tampak menganga di tengah badan jalan. Setiap orang yang melintas kawasan tersebut harus ekstra hati-hati. Pasalnya, selain berlubang, aspal jalan di kawasan itu juga berbatu. Belum lagi jalanan menanjak sekitar 35 meter hingga setiap pengendara yang melintas harus waspada dengan mengurangi laju kendaraan. Sapri, salah satu warga Kota Masohi yang melintas lorong tersebut mengatakan beberapa kali hampir terjatuh lantaran hilang kendali saat ban depan motornya masuk lubang. Untungnya, laju kendaraan sudah diperlambat sehingga ia bisa bertumpu menggunakan kedua kaki. Dia berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut karena dikhawatirkan bisa memakan korban. Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners, Min 1 Maluku Tengah mulai pembelajaran tatap muka atau PTM. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Min 1 Maluku Tengah di Kota Masohi sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM sejak awal Agustus lalu. Padahal pemerintah kabupaten belum memperbolehkan PTM dilaksanakan, rencana PTM baru akan dimulai awal September ini, sebagaimana yang dikatakan Bupati Tuasikal Albua pada Jumat pekan lalu. Dia menjelaskan Kepala Sekolah Min 1 Maluku Tengah Abdul Wahid Sanaki kepada tribunambon.com di Masohi mengatakan penerapan PTM berdasarkan koordinasi pihak sekolah bersama Kepala Kantor Kemenak Maluku yang mempertimbangkan status zona COVID-19. Berdasarkan status zona COVID-19, Maluku Tengah masuk level 3 menuju level 2 yang menjadi alasan atau pertimbangan Kepala Kemenak Maluku Tengah untuk menerapkan PTM bagi seluruh lembaga sekolah di bawah atap Kementerian Agama. Selama pembelajaran berlangsung, pihaknya menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sementara itu, Kepala Kemenak Maluku Tengah Hanafi Rumatiga menjelaskan, penerapan PTM yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor B24/DJI/DT.II/PP.00/08/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang pemberlakuan belajar tatap muka sekolah. Dikatakan dalam surat edaran itu diatur beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan pembelajaran di madrasah.
Di antaranya, pelaksanaan pembelajaran di madrasah pada masa pandemi COVID-19 wajib selalu memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga madrasah. Berapa ya? Setelah keputusan PPKM selesai, tanggal 12 ya? Iya, level AMPA kemarin ya. Level AMPA, lalu dasar hukum yang kita pegang bahwa baru kita masuk dalam zona level 3 menuju 2. Itu kemudian hasil koordinasi kita dengan Kemenak, Malteng, dan akhirnya kita dibolehkan dapat megang. Kita 3 sekolah, saya sama MTS dan MAN. Sejak kapan itu masuk pertama kapan Pak? Masuk pertama Awal Agustus kemarin. iya, awal Agustus. Tanggal berapa ya? Hari Senin kalau tidak salah. Baik Tribuners, kita ke berita terakhir. Berikut ini datang dari Kabupaten Buru. Pantai Palima Namlea, Kepulauan Buru diserbu wisatawan lokal saat pandemi. Pantai Palima Namlea, Kabupaten Buru diserbu ratusan wisatawan lokal pada Minggu 29 Agustus 2021. Pantauan tribunampon.com, di lapangan pantai mulai ramai sejak pukul 7 pagi hingga sore, terus bertambah mencapai ratusan orang. Area parkiran kendaraan pun tampak sesak, dipenuhi kendaraan roda 2 dan 4. Mereka datang dari berbagai wilayah di kabupaten berjuluk Bupolo itu. Sofyan, salah satu pengunjung, mengatakan mengunjungi pantai untuk menghilangkan stres di tengah pandemi. Dia melanjutkan dirinya butuh refreshing dan menghabiskan waktu dengan keluarga saat hari libur. Di Pantai Palima, pengunjung menghabiskan waktu liburan dengan berenang. Pengunjung juga disuguhkan dengan berbagai jenis makanan dan minuman seperti kelapa muda, kopi, dan rujak. Selain Pantai Palima, ada juga spot wisata seperti Pantai Ako, Pantai Jikumarasa, dan Pantai Boykolet di Namlea. Di sore hari ini, Ketong menghabiskan waktu bersama keluarga dalam masa yang tegang seperti ini, masa pandemi. Dan seperti biasanya dalam keadaan pandemi seperti ini, Ketong dianjurkan untuk selalu standby di rumah, tidak boleh berkerumunan di luar. Jadi dalam kondisi seperti ini pun juga Ketong merasa tegang dan harus butuh refreshing di luar bersama keluarga agar tidak merasa membebani pada pikiran. Ketong juga harus butuh refreshing bersama keluarga di luar. Iya Pak, jarang-jarang sekali Ketong melakukan refreshing di luar. Karena itu yang seperti kita sampaikan bahwa pemerintah saat ini telah memberlakukan PPKM Mikro yang dimana masyarakat itu dibatasi dengan waktu-waktu di luar, tidak boleh berkerumunan ataupun juga berkeluaran di luar tanpa ada aktivitas yang jelas. Jadi kita pandai-pandai saja untuk keluar karena kondisi seperti ini juga selaku masyarakat juga kita membutuhkan refreshing di luar bersama keluarga. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 30 Agustus 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami. Saya Ajeng Hatalaya beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.